Makasih Pak. Ini Bapak baru langsung main drum Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan Bapak. Kita langsung buka Bapak Ibu Saudara 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Kita akan belajar bersama-sama malam ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Bisa ditampilkan? Sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pada ayat ini menuliskan kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus berkata ada 2 keadaan hidup orang itu, yaitu manusia lahiriah dan manusia batiniah. Manusia lahiriah ini dikatakan merosot, ya, atau begini, rusak atau fana. Ini maksudnya manusia lahiriah kami semakin merosot sesuai dengan usia. Bapak Ibu Saudara, yang dahulunya masih segar, kalau orang muda sekarang masih pakai minyak wangi. Tetapi kalau sudah 60 ke atas, pakai apa dia? Angin. Minyak angin. Hah? Kenapa? Karena memang manusia lahiriah itu semakin merosot, semakin rusak, semakin fana dianya. Itulah keadaan dan kondisi manusia lahiriah kita. Tetapi yang banyak diperhatikan oleh orang, ini atau ini? Lahiriah. Ini yang didandani. Ini karena apa? Ini kelihatan Bapak Ibu Saudara. Kalau manusia batiniah nggak kelihatan, makanya orang udah pada malas kalau begini di sini mendandaninya. Yang banyak didandani manusia lahiriah. Padahal kita tahu manusia lahiriah itu merosot, rusak, fana, dan ujung-ujungnya mana dia? Di kilo 15. Hah? Betul gak sih? Iya. Ya paling ke situ arahnya manusia lahiriah ini, nggak kemana-mana dia. Ya. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, jemaat di Korintus, ingat ya, manusia batiniah. Ya. Manusia batiniah itu harus apa? Dibaharui dari hari ke sehari. Bapak Ibu Saudara, ini batiniah. Apa isinya manusia batiniah? Ada yang tahu? Kan orang, manusia batiniah apa? Apa manusia batiniah? Halo Pak, Bu, apa? Isinya apa? Manusia batiniah itu sering dikatakan juga jiwa atau pikiran dan perasaan. Nah, ini yang harus dibaharui dari sehari ke sehari. Pikiran dan perasaanmu itu, makanya Filipi 2 ayat 5 berkata begini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan siapa? Kristus, yang harus dibaharui dari sehari ke sehari. Pikiran dan perasaan Kristus. Ini yang disebut manusia batiniah. Ini yang nanti pulang ke Bapa. Ini Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, lupa. Jadi manusia batiniah itu pikiran perasaan. Ya iya. Makanya ya, dalam penciptaan awal, Kejadian 1 ayat 26 berkatakan begini, marilah kita menciptakan manusia menurut apa? Gambar dan rupa.
Gambar itu apa? Apa? Masih jaya. Gambar itu film. Bahasa aslinya. Film itu apa? Dalam film ada pikiran, ada perasaan yang menghasilkan kehendak. Saya ingatkan lagi nih, biar nggak lupa. Tetapi di ayat yang 27 berkata begini, maka Tuhan Allah menciptakan manusia itu menurut gambar. Rupanya kemana? Kan nggak ikut di situ. Rupa itu apa? Demut. Apa demut? Kualitas. Dari apa? Dari ini. Ya. Ini nggak bisa diberi. Rupa nggak bisa diberikan secara gratis. Ini harus diperjuangkan. Demut ini. Makanya di ayat 27 nggak ada dia. Allah Bapa itu menciptakan gambarnya saja loh. Padahal 26 berkata menurut gambar dan rupa. Kenapa di 27 gambarnya saja? Rupanya kemana Pak? Ya karena ini nggak bisa diberikan secara gratis. Karena kalau ini gambar, itu ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, itu langsung diberikan pikiran, perasaan, dan kehendak. Gratis. Tetapi kalau rupa, demut, nggak bisa. Harus diperjuangkan dia, harus dibaharui dia dari sehari ke sehari agar apa? Pikiran kita dan perasaan kita sesuai dengan Yesus. Filipi 2 ayat yang ke-5. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini yang harus kita kerjakan. Manusia batin yang tadi yang berusak. Ya. Ini tadi manusia batinia yang harus kita perbaharui pikiran, perasaan dari sehari ke sehari. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau firman Tuhan berkata begini, hidup manusia itu 70 sampai 80 tahun. Ya. Itu hanya bukan bicara soal usia, tetapi 70 sampai 80 tahun itu proses perubahan manusia batinia. Bukan soal usia saja, semakin tua bukan, tetapi semakin tua semakin merosot lahiriah kita. 70-80 tahun itu perubahan proses manusia batiniahmu dan batiniahku, agar ketika innalillahi itu didapati bahwa batiniahmu itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ini mudah Pak? Mudah? Gak ada, gak bisa mudah nih. Bagaimana cara merubah manusia batiniah Pak? Dengan kebenaran firman Tuhan Pak. Amin. Saudara, makanya kita belajar terus kebenaran firman Tuhan di tempat ini untuk merubah manusia batiniah kita, pikiran dan perasaan Pak, sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Itu manusia batiniah. Nah, orang-orang yang memiliki proses perubahan manusia batiniahnya, pikiran dan perasaannya sesuai dengan kehendak Kristus, itu beda hidupnya. Bapak Ibu Saudara, dalam mengambil keputusan nggak sembarangan, nggak sembrono. Dia pertaruhkan itu. Ini sesuai dengan pikiran perasaan Kristus. Ketika aku mengambil keputusan ini, nggak sembrono. Ambil aja. Urusan belakang. Gimana? Urusan belakang. Bapak Ibu Saudara. Ya. Hidupnya tertata Bapak Ibu Saudara. Mengalami proses perubahan batiniah tersebut. Semakin presisi hidupnya dengan Kristus itu. Nah, kalau hidup orang semakin meleset ke sana ke sini, ini orang ini gimana sih ya? Kok meleset terus hidupnya ini? Kan susah juga. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ini orang ini belajar tapi kok hidupnya kok meleset aja? Gak benar-benar dia. Apa sih ini? Kayak mau berkelahi. Jadi kalau ini Kristus, ini kita, dia begini terus dia. Nggak presisi.
semakin presisi. Gak meleset, gak jelas hidupnya orang ini. Kenapa? Ya ketahuan. Ini orang ini manusia batiniahnya dibaharui atau tidak. Sudah, petamu terbaca di situ. Dari keputusan dan tindakan yang kau lakukan terbaca petamu. Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan Bapak Ibu Saudara. Jemaat-jemaat Basilea. Ayo sama-sama kita memperbaharui manusia batinnya kita ini. Karena itu yang akan pulang ke Bapa, bukan manusia lahiriah. Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi segala tindakan yang kita lakukan, tanyanya begini, ada peraturannya enggak? Enggak ada lagi. Tuhan hukumnya, perasaan dan pikiran Kristus. Kalau aku begini, sesuai enggak ya dengan pikiran dan perasaan Kristus? Waduh, enggak sesuai. Gak usah dah. Gak usah. Walaupun secara manusia kita rugi. Mau posting, pikir ini Tuhan senang gak posting ini ya? Gimana ya? Tuhan senang? Kayaknya enggak lah ya ini. Jadi semua diperkarakan dengan sesuai dengan pikiran Kristus, Bapak Ibu Saudara. Bukan pikiran dan perasaan kita. Nah kita kan tidak. Ya aku aja. Emang kenapa? Nah coba begitu dia. Bapak Ibu Saudara. Amin ya Pak ya. Ya. Coba 1 Petrus 3 ayat 4. Tetapi perhiasanmu ialah manusia apa? Batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari mana? Roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di hadapan, di mata Allah. Jadi perhiasanmu yang itu apa? Yang tidak binasa itu apa? Manusia batiniah. Perhiasanmu itu bukan manusia lahiriahmu itu, bukan manusia batiniahmu itu, perhiasanmu, hartamu. Itu yang kau rawat, itu yang kau jaga, bukan manusia lahiriahmu. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara. Semakin presisi, Pak. Saya mau untuk mengajarkan kebenaran kepada ini. Ayo hidup kita semakin presisi, sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tempat ini presisi, meleset Pak, kembali lagi. Meleset Pak, kembali lagi. Jangan meleset Pak, terus tanpa kita melesetkan Pak. Oh, mana itu? Semakin presisi Pak. Semakin presisi. Berjalannya semakin presisi. Ya. Nah, disinilah ketika kita semakin presisi, PRS katakan kita bisa baru kita bisa menjadikan Tuhan itu kebahagiaan. Anda bisa ya, pusat kebahagiaan hidup kita. Walaupun rugi, nggak apa-apa. Yang penting aku sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus. Rugi, nggak apa-apa. Gak ada masalah. Yang penting Tuhan senang. Gak ada. Begitu Pak. Kenapa? Sudah menjadikan Tuhan itu pusat kebahagiaan hidup kita. Mau punya anak, nggak punya anak, mau punya rumah pribadi, masih ngontrak, mau punya motor, nggak punya mobil, nggak ada masalah hidupnya, nggak ada. Karena itu dia bukan yang dikejar sama dia, yang dikejar itu begini, manusia batiniah, menjadikan Tuhan pusat kebahagiaan hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau kita menjadikan harta benda pusat kebahagiaan kita, itu cuma 70 sampai 80 tahun. Ketika kita innalillahi kita bawa, kan tidak, Bapak Ibu Saudara.
Saya telepon ke teman, itu kan firman Tuhan katakan kan 70 sampai 80 tahun. Itu kan dulu. Sekarang agak susah sudah. 60 tahun aja sudah bengek, Pak. Iya kan? Iya loh. 60 tahun sudah lelah sekali. Saya 54 ini ya. Cepat capek memang ya. Capek kali hidup ini ya. Istri bilang, semangat Pak. Kenapa? Banyak cicilan Pak. Yang punya banyak cicilan kata-katanya kata istri gue begini, kalau kita tidak punya cicilan Pak, kenapa Bang? Kurang bersemangat kita. Kurang sekali. Bukannya tambah pusing kita ya? Enggak, tambah semangat kita bekerja. Ini, makanya aku sering nyanyi, bawaku pulang. Ya, kan masing-masing kita ini kan punya kebutuhan kan, saudara. Ya, tahun depan anak saya mau kuliah. Kalau kuliah itu butuh apa saudara? Kepeng. Enggak cuma butuh doa saja, Pak. Kan nggak bisa ngomong kita masuk mendaftarkan ke perguruan tinggi. Berapa biayanya Pak? Sekian puluh juta. Ya nanti saya doakan. Apa saya doakan? Bayar. Kan begitu. Waduh, saudara. Itu ya betul. Manusia lahir dan semakin merosot, Pak. Dengan apa? Tekanan hidup ini. Makanya sekarang itu nggak sampai 70-80 tahun, paling 60 sudah susah, Pak. Ya. Istriku tanya, sampai berapa Pak? Mau lama-lama saya. Dia bilang, sampai 80 tahun. Bagaimana model 80 tahun itu? Coba bro yuk, bayangkan. Bu, 80 tahun itu model baru itu bagaimana di saya nih? Tambah kecil gak Pak? Atau bagaimana nih? Dicari 80 tahun itu, gimana modelnya? Ya, aduh, ya Bapak Ibu Saudara. Bakso berapa? Oh, di mana? Beda 2 tahun kita Pak. Berarti Mbak duluan lah ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Nah mari malam ini Bapak Ibu Saudara, kita memperbaharui manusia dengan cara apa Pak? Terus mengisi hidup ini dengan kebenaran firman Tuhan. Terus punya waktu 30 menit dengan Tuhan. Dulu diam. Ya. Orang kalau sudah nggak doa ini Bapak Ibu Saudara, belajar kebenaran tidak, doa tidak, angel Bapak Ibu Saudara. Susah. Ya. Orang yang sering duduk diam saja dan belajar kebenaran masih bisa meleset Bapak Ibu Saudara. Apalagi yang nggak pernah. Waduh Pak. Makanya rajin-rajin kita datang doa begini Pak. Kita nyanyi, memuji, menyembah. Itu memperbaharui manusia yang kita Pak. Diingatkan kita kembali mulia. Ya. Amin Bapak. Jangan malas Pak. Masih ngotot ini. Ya. Untuk membangun jemaat GSKI orang-orang yang terus memperbaharui manusia batinnya. Pak, ayo kita kejar itu. Waktunya sudah gak lama lagi. Gitu loh Pak. Kita sudah ada deadline-nya Pak. Itu pun kalau nggak sampai bagaimana? Hah? Ya berusaha semangat Pak. Itu yang kita kejar. Perbaharui manusia batinnya. Pikiran kita diperbaharui. Perasaan kita diperbaharui. Nah kalau pikiran diperbaharui, perasaan diperbaharui kan nggak gampang kecewa. Ya betul betul ya. Iya. Siapa yang pernah kecewa? Oh salah. Masa gak pernah kecewa? Bohong aja. Saya gak pernah kecewa pada begini. Luar biasa kali kamu nih. Masih hidup kah? Hah? Pastilah kita kecewa pernah. Iya. Tetapi kan tidak membuat kita patah semangat Bapak Saudara. Saya pun pernah kecewa loh Bapak Saudara. Iya.
Saya heran loh ya, semakin belajar kebenaran firman Tuhan, ya, itu kok begini loh, tambah sulit betul, tambah susah aja. Dulu waktu sebelum belajar kebenaran firman Tuhan, itu saya sering loh, itu kalau bahasa kami itu kodok. Kodok itu apa nih? Ceperan. Banyak itu ceperanku. Transfer dia. Sekarang gini, kok nggak ada ya? Kemana kodok-kodok ini? Lompat kemana dia ini? Kok nggak ada lagi? Tapi susah loh, Bu. Iya loh. Iya. Tambah ruwet. Tapi begini, saya nggak mau betul. Kok aku semakin dekat sama kamu nih, Tuhan? Kok susah aku ya? Kok gimana ini? Bagus bilang gini, kan kamu sering ngajarin ke jemaatmu, jadikan aku pusat kebahagiaan hidup. Mati gitu. Aduh iya Tuhan ya. Iya. Aduh, manusia nih, kita ini loh, kadang-kadang loh, ya, ngomong aja pintar, kan? Tuhan itu pusat kebahagiaan itu. Tapi ketika ada masalah, lupa. Bapak Ibu Saudara, ya Bapak Ibu ya. Apa lagu apa? Tuhan kebahagiaanku. Apa lagi mana? Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku atau hidupku. Apapun terjadi di hidupku, siapa? Tuhan Yesus cukup bagiku. Ayo, nyanyinya pintar. Coba kurang ajar. Setan memang ini. Coba. Padahal di gereja Tuhan Engkau kebahagiaanku. Lihat Mama Helena yang musuk-musuk, kemana pasien semua ini? Kok sepi? Mana ini? Masih berkata begini, Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita. Loh cek, sepi? Iya, dalam hatiku. Apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Jadi Mam, kalau sepi nyanyi itu, jangan ngomel. Ya, mana nih Tuhan? Kok sepi nih? Bagaimana ini? Oh, tambah susah loh, Saudara. Ya. Kalau lagi jualan saya lagi sepi, mulai saya di mana? Saya kan sering kalau di mobil tuh kayak orang gila. Begitu, nyanyi sendiri, ya, kencang-kencang, biar yang keluar, gila-gilanya itu keluar kan? Iya, ini begini. Tuhan Engkau kebahagiaanku, sukacita dalam hatiku. Ayo, apapun terjadi di hidupku, Tuhan Yesus cukup bagiku. Terus apa lagi? Walau hidup ini aku Basun, nyanyi Basun. Engkau setia menemani, walau tiada harta dan kehormatan. Apa? Tuhan kekayaan abadi. Nyanyi Pak. Kalau begitu, saya sendiri Pak di dunia ini. Walau hidup ini aku sendiri, gak apa-apa Tuhan, asal Tuhan bersama dengan aku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara ya, perbarui terus manusia batinnya. Bapak Ibu Saudara, rajinlah belajar kebenaran.
30 menit. Bangun jam-jam doamu Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu. Ya, selalu berjuang ya Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup pertemuan doa kita.